Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tio Panggosadewo dengan NIM 2005011110069. Dan di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester manajemen pemasaran yang diampu oleh Bu Amelinda Fania MM. Langsung saja nomor 1. Nomor 1 ini ditanyakan tentang perbedaan penggunaan sistem informasi untuk perusahaan skala besar yaitu nasional dan multinasional dengan perusahaan kecil yaitu UMKM. Jadi sistem informasi itu sendiri itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja manajemen. Jadi nanti yang digunakan oleh manajemen, khususnya manajemen pemasaran, digunakan untuk mengambil kebijakan ke depannya. Jadi jika kita lihat dari skala perusahaan skala besar, itu kurang lebih digunakan untuk mempermudah melayani konsumen. Jadi tentunya dengan skala besar, dengan perusahaan yang skala besar memiliki konsumen yang sangat banyak. Jadi dengan banyaknya konsumen tersebut, perusahaan dituntut untuk bisa melayani seluruh konsumen yang banyak tersebut dengan baik. Jadi diperlukan sebuah sistem informasi sehingga nanti dengan sistem informasi itu dapat diambil kebijakan untuk menemukan bagaimana cara untuk mempermudah dengan melayani konsumen dengan skala besar tersebut. Kemudian digunakan untuk mengendalikan biaya. Jadi sistem informasi di sini memiliki data-data. Jadi dalam data-data tersebut digunakan untuk mengambil kebijakan sehingga nanti ketika melakukan produksi biaya tersebut tidak terlalu membengkak. Seperti contoh kasus pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Batu Sangkar. Jadi sistem informasi intinya itu sistem informasi pemasaran dapat mempermudah Bank Nagari ini membantu menyalurkan pinjaman kepada calon nasabah yang membutuhkan. Jadi dalam studi kasus ini bank ini membuat sistem modern seperti mengumpulkan data-data nasabah dengan sebuah aplikasi sehingga nanti dalam aplikasi tersebut dimunculkan sebuah sistem informasi. Dari sistem informasi tersebut digunakan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ini untuk menemukan bagaimana cara yang efektif untuk menyalurkan pinjaman kepada calon nasabah, tentunya khususnya yang membutuhkan. Kemudian nomor 2 yaitu pada UMKM. Seperti kasus pemanfaat sistem informasi pada UMKM. Jadi ini ada studi kasus pada UMKM yang berbasis website pada Desa Tritiro menyajikan informasi mengenai profil UMKM Desa Tritiro berupa profil dan foto produk. Dengan adanya website ini, masyarakat dapat melihat dan melakukan transaksi pembelian produk UMKM Atap Konjo untuk Sulawesi Selatan saja. Sistem ini dapat mempermudah admin untuk mengolah data produk yang dipasarkan pada UKM Atap Konjo. Diharapkan agar kedepannya perbaikan program ini dapat meloginkan semua pemilik akun UMKM yang ada di Desa Tritiro. Jadi penggunaan pada UMKM, penggunaan sistem informasi pada UMKM ini lebih kepada bagaimana caranya memasarkan produk ini secara luas ke masyarakat. Karena tentunya dengan usaha yang masih dalam lingkup kecil ini dibutuhkan masih mencakup hanya beberapa masyarakat. Jadi dibutuhkan sistem informasi yang digunakan untuk memperluas pemasaran produk pada UMKM sehingga UMKM ini akan berkembang dengan baik. Kemudian nomor 2 ini ditanyakan cara mengidentifikasi pesaing usaha. Jadi pesaing usaha di sini
yaitu seperti kompetitor kita dalam bisnis. Jadi yang pertama itu bisa kita kenali dulu pesaing kita. Jadi kita kenali pesaing kita, apa yang mereka jual, bagaimana bagaimana cara mereka memasarkan produk mereka, sehingga nanti ketika kita mengidentifikasi pesaing usaha, kita dapat mengenali pesaing dengan baik, sehingga kita bisa membuat tindakan dengan atas informasi yang kita ketahui tersebut. Kemudian menganalisa bagaimana mereka memasarkan produknya. Jadi di sini dengan menganalisa bagaimana mereka memasarkan produk, kita tahu bagaimana strategi mereka memasarkan produknya. Sehingga kita bisa membuat strategi baru yang berbeda ataupun sama dengan beberapa perbedaan, sehingga kita dapat bersaing dengannya. Dapat juga menganalisa bagaimana mereka memasarkan produknya. Ini juga bisa dilakukan dengan kita membeli produk pesaing tersebut, sehingga nanti kita langsung merasakan bagaimana mereka memasarkan produknya. Kemudian mengidentifikasi CEO dari pesaing. CEO di sini seperti blog, jadi pesaing usaha ini kadang-kala kan memiliki blog. Jadi kita bisa mengidentifikasi struktur CEO mereka, apa hashtagnya, kemudian URL blognya, kemudian kita bisa mengambil keputusan atau tindakan untuk melakukan mengidentifikasi pesaing usaha tersebut. Jadi ketika nanti kita belum membuat blog, ini dianjurkan untuk membuat blog karena pesaing kita sudah memiliki blog dan maju lebih satu langkah maju lebih di depan kita. Kemudian mengidentifikasi market channel pesaing. Jadi market channel pesaing di sini seperti media sosial yang dimiliki oleh pesaing usaha. Jadi seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi walaupun data yang dipaparkan oleh pesaing ini cukup terbatas, tetapi bisa kita dapat mendapatkan informasi yang berguna untuk mengidentifikasi pesaing usaha. Kemudian mengidentifikasi harga produk pesaing. Jadi di sini kita bisa membeli produknya, sehingga nanti kita dapat mengetahui berapa harga saja yang ditawarkan oleh pesaing kita, sehingga kita nanti bisa membuat sedemikian rupa harga dari produk kita lebih baik dari produk pesaing. Kemudian menganalisa SWOT. Ini tentunya sangat sudah diketahui ya. Jadi SWOT di sini diperlukan untuk mengetahui apa kelemahan kita, apa kekuatan kita, apa peluang dan ancaman yang terjadi pada usaha kita. Jadi kedepannya dapat dilakukan beberapa tindakan, sehingga nanti beberapa ancaman ataupun kekurangan dari usaha kita ini dapat diatasi dengan baik. Kemudian lanjut studi kasus pada mengidentifikasi pesaing usaha. Jadi studi kasus di sini pada rumah makan Lomi. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan perhitungan tingkat kepuasan konsumen, metode koresponden, analisis, dan juga target pasar, maka dapat dilihat bahwa rumah makan Lomi Lian bahwa memiliki beberapa kekurangan yang harus mendapatkan prioritas pertama untuk diperbaiki. Hal ini dikarenakan berdasarkan tingkat kepuasan konsumen merasa tidak puas, dan juga kelima atribut ini merupakan kekurangan dari rumah makan Lomi Lian Ho. Maka usulan upaya-upaya perbaikan yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak rumah makan Lomi Lian Ho
yaitu dengan diklasifikasikan berdasarkan metode bauran pemasaran. Jadi studi kasus di sini seperti poin terakhir tadi, jadi rumah makan Lomi ini melakukan analisis SWOT. Jadi mereka tahu kelemahannya dan mereka tahu solusi yang akan dilakukan pada usahanya. Jadi mengidentifikasi pesaing dengan melakukan SWOT dengan mengidentifikasi pesaing dan membandingkannya itu sangat penting untuk kemajuan usaha kita nanti. Kemudian nomor 3 ini ditanyakan tentang urgensi segmentasi pasar dan target pasar. Yang pertama yaitu urgensi dari segmentasi pasar dan target pasar itu untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Jadi memang kebutuhan konsumen ini memang kita perlu ketahui ya. Jadi nanti ketika kita menjual suatu produk itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga nanti produk kita dapat terjual dengan baik. Kemudian kita bisa mengetahui karakteristik konsumen. Jadi kita dapat melakukan analisa karakteristik konsumen seperti konsumen potensial. Di sini artinya konsumen tersebut sangat potensi untuk membeli produk kita. Kemudian konsumen baru, di sini konsumen ini masih awam dengan produk yang kita tawarkan. Kemudian konsumen loyal, di sini lebih pada konsumen lama yang telah menjadi pelanggan dan sangat puas dengan pelayanan kita. Jadi kita di sini kita tahu akan lebih mengedepankan pemasaran kemana dan lebih mengedepankan pemasaran kita kemana, sehingga nanti usaha pemasaran produk kita ini bisa efektif dan tidak memakan banyak biaya. Kemudian menganalisa perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen ini sangat penting untuk dianalisa. Jadi pada segmentasi pasar dan target pasar ini, perilaku konsumen ini berguna untuk menganalisa bagaimana konsumen ini belanja pada produk kita. Jadi jikalau konsumen ini memang memiliki daya belanja tinggi, ini dapat kita fokuskan sehingga nanti produk yang kita tawarkan ini memiliki peluang yang besar untuk dibeli oleh konsumen tersebut. Jadi segmentasi pasar dan target pasar kita dapat kita ketahui sehingga nanti ketika kita melakukan pemasaran langsung kepada konsumen, ini dapat memperoleh hasil yang baik dan produk yang kita tawarkan memiliki peluang untuk dibeli dengan yang besar. Kemudian contoh studi kasus pada proses segmentasi targeting Rumah Sakit Universitas Andalas. Hasil analisis multivarian berupa analisis klaster berbentuk kelompok klaster segmen psikografi, yaitu klaster peduli kuratif sebanyak 87 responden, klaster peduli preventif sebanyak 16 responden, sedangkan segmen perilaku terbentuk klaster pelayanan baik sebanyak 52 responden, dan klaster biaya murah sebanyak 51 responden. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan target pasar Rumah Sakit Universitas Andalas yang tepat adalah pelanggan dengan klaster peduli kuratif. Jadi terlihat sekali bahwasanya urgensi dari segmentasi dan targeting pasar tentunya sangat penting bagi perusahaan seperti Rumah Sakit Universitas Andalas ini digunakan untuk menentukan target dan segmen mereka. Jadi mereka melakukan mengumpulkan sistem informasi untuk menentukan segmentasi dan targeting. Jadi dapat 87 responden pada klaster kuratif. Sehingga pada Rumah Sakit Universitas Andalas ini dapat memfokuskan segmentasi dan target pasar pada konsumen dengan klaster
kuratif ini. Kemudian nomor 4, jadi nomor 4 ini di studi kasus tentang kedai ayam Bayu Prakoso. Jadi di sini Bayu di sini memiliki kedai dengan usia masih 1 bulan dan bingung dengan bagaimana cara memasarkannya. Jadi pertanyaannya, langkah pertama apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Jadi saya memiliki saran untuk Bayu, yaitu langkah pertama yang dapat dilakukan oleh Bayu ialah dengan memasarkan olahan ayamnya tersebut kepada keluarganya tersebut. Karena di studi kasus tersebut diceritakan bahwa keluarga Bayu berkumpul pada hari itu. Jadi dengan mengumpulnya banyak orang tersebut ini dapat dilakukan pemasaran. Jadi nanti bisa jikalau ayamnya ini memuaskan para keluarganya tersebut, nanti bisa dipromosikan mulut dari mulut ke mulut, sehingga nanti mengurangi biaya pemasaran tersebut. Kemudian selanjutnya Bayu dapat melakukan promo pada awal pembukaan kedai. Dengan ini bisa mengundang pembeli baru untuk membeli produk ayam tersebut. Jadi dengan pembeli baru tersebut bisa merasakan ayamnya. Jikalau ayamnya itu juga memang memuaskan, itu akan pembeli tersebut akan kembali pada kedai Bayu tersebut. Sehingga nanti jikalau Bayu sudah melakukan pemberhentian promo, jadi nanti pelanggan yang datang itu merupakan pelanggan yang loyal dengan Bayu, karena mereka puas dengan cita rasa dari ayam yang dijual oleh Bayu ini. Kemudian Bayu juga bisa menentukan segmentasi pasar dan targeting pasar lebih dahulu, agar nanti ketika Bayu memasarkan produknya bisa tepat sasaran dan tidak membuang banyak biaya. Kemudian Bayu juga bisa melakukan pemasaran produknya melalui media sosial yang dimiliki, seperti Facebook, Instagram, maupun WA. Jadi sehingga nanti pemasaran akan terjangkau dengan luas. Dalam pemasaran pada media sosial ini juga bisa cantumkan kelebihan dari Bayu tersebut, dari yang bagaimana ayam yang dijual oleh Bayu tersebut merupakan ayam yang diproduksi sendiri atau yang dipelihara sendiri. Jadi kualitas dari daging ayamnya ini memang bisa dijamin oleh Bayu. Kemudian bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen yang kedai Bayu kedai Bayu sesuai sasaran. Mungkin maksudnya bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen di kedai Bayu sesuai sasaran gitu ya. Jadi jika dilihat dari data yang diberikan, yaitu mengenai harga, bisa ditentukan bahwa segmentasi dan target pasar konsumen dari Bayu ini kalangan menengah ke atas, karena harga yang ditawarkan cukup mahal untuk kalangan ke bawah. Jadi nanti bisa Bayu ini bisa melakukan segmen dan targeting pada konsumen dengan penghasilan menengah ke atas. Sehingga nanti jika Bayu memasarkan pada kalangan masyarakat bawah tentunya akan sia-sia. Jadi sebaiknya Bayu memasarkan pada kalangan menengah ke atas. Karena harga yang ditawarkan oleh Bayu ini hanya bisa dijangkau oleh kalangan menengah ke atas. Sehingga nanti akan lebih efektif pada pemasarannya. Kemudian apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya? Jadi saran saya ketika nanti usaha Bayu sudah berjalan berjalan dengan baik, tentunya Bayu memerlukan inovasi baru pada produknya, sehingga cita rasa dan variasi olahan yang ditawarkan oleh Bayu ini bervariasi, sehingga nanti bisa menarik pelanggan lebih banyak lagi. Kemudian kekurangan tadi, Bayu bisa membuat suatu paket
ayam dengan harga masyarakat kelas bawah, sehingga nanti kedai Bayu dapat dipasarkan secara luas dan menyeluruh di setiap bagian masyarakat. Jadi nanti Bayu di sini memiliki pemasaran yang sangat luas, sehingga nanti produk yang ditawarkan oleh Bayu dapat dipasarkan dengan baik ke masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan jawaban ulangan akhir semester saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Fania Amelindia Fania telah memberikan waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.